selamat siang, selamat beraktivitas untuk semua. Dan pertama-tama saya di Awingrab ini dapat request pertanyaan langsung ke kontak, dan ini emang di daerah saya antara Cipanas Sukabumi, yang alhamdulillah bisa bersilaturahmi karena ini suasana pandemik di daerah kita, di seluruh dunia ini. Kita harus selalu jaga kesehatan, selalu ikuti protokol pemerintah seperti pakai masker ini. Cuman maaf, ini saya lagi sendiri, nggak berkerumun, dan diterapkannya, diberlakukannya PPKM. Makanya saya nggak bisa ketemu langsung sama si abang sama si akang yang kemarin saya janjian, minta divideokan secara langsung di YouTube. Cuman ini nggak secara langsung live streaming, ini melalui uploadan di Awingrab ini. Saya menjelaskan tentang bagian-bagian nama-nama golok dari khasnya tataran Sunda. Cuman mohon maaf sekali lagi, ini pengetahuan pembelajaran saya sedikit, karena saya gak seumuran yang tua-tua. Maksudnya saya masih di zaman-zaman ini, karena dengar dari sepuh-sepuh kayak gitu, dari para orang tua saya juga dengar. Jadi share pengalaman aja ini, hitung-hitung share ilmu pengalaman. Satu hal yang saya mohon maaf untuk para sehu, untuk para hobi golok yang mungkin para senior, para sesepuh, para leluhur. Ini saya nggak bermaksud apa-apa, cuman saya ingin menerangkan sedikit atas pengetahuan yang saya tahu dari orang tua saya. Ini yang saya tahu ya seperti ini dicontohkannya golok ini sama ini. Jadi nama-nama doang, nama-nama bagian ini, bukan dari filosofi apa-apa. Walaupun filosofi yang saya tahu itu adalah filosofinya tentang golok ini adalah alat untuk jaga diri. Kalau waktu dulu memang untuk jaga diri. Cuman yang saya tahu dari orang tua saya sendiri, ada golok, ada bedog, itu beda. Kalau bedog itu, yang dinamakan bedog itu memang pekakas kerja waktu dulu, waktu ya leluhur kami, leluhur kita khususnya di dataran Sunda atau di Indonesia ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan ucapan atau cara penjelasan. Mohon maaf sekali lagi, ini hanya share pengalaman dan ilmu dari orang tua saya. Jadi sekali lagi, kalau dibilang itu golok itu memang kalau orang-orang dulu tuh disebutnya buat pusaka kayak gitu, buat alat jaga diri berperang kayak gitu. Kalau di zaman sekarang ya beda. Ini bukan alat untuk mencelakakan. Ini adalah simbol kita sebagai manusia yang butuh dengan perkakas ini. Simbolnya kayak gitu. Ini singkat aja saya perjelas, ini nama-nama dari ini. Yang ini bentuknya ceker kidang. Jadi setahu saya
semasa kecil saya lihat di orang tua dulu di rumah saya sendiri, ini yang disebut ceker kidang ini seperti ini, dan nggak ada lagi yang bentuk-bentuk kayak zaman sekarang. Memang ini kan zamannya milenial, zamannya canggih, jadi lebih ke model, lebih ke inspiratif gitu, ide-ide lebih baik, lebih bagus. Cuman ini memang pakemnya seperti ini. Kalau waktu dulu ada yang disebut jengkolan kayak gitu. Nah ini jadi waktu dulu tuh orang-orang tua kita gak ada yang keluar dari jalur. Cuman kembali lagi ke zaman sekarang, ini lebih ke pajangan, lebih ke hobi ya. Setahu saya juga hobinya yang macam-macam gitu, banyak motif-motifnya, karena pantesannya buat si pekakas ini, buat pajangan ini. Nah ini saya jelasin yang namanya dari golok ini satu-satu ya. Nah maaf, seperti ini bentuknya. Ini gagang namanya ceker kidang. Kalau namanya ini udah pakem ya gagang atau perah kalau bahasa Sunda. Kalau ini sama selut, ini namanya selut. Besi ini mau dari besi baja, mau besi biasa atau kaleng, itu pakemnya ini selut. Mau ininya selut, ini selut sama. Kalau ada di golok ini, di bilah golok ini, nah yang masuk itu setahu saya namanya itu pupurus yang masuk buat di gagang ini. Nah sekali lagi, ini perah atau gagang, ini selut, ini selut, dan ini punggung, tonggong kalau bahasa Sunda, tonggong, punggung. Ini wilahan kalau bahasa Sunda, wilahan. Kalau bahasa dari golok, dari bahasa Indonesia itu bilah, yaitu ini bilah tajamannya. Nah ini ujung. Nah itu setahu saya itu aja, dan kita jelasin ke ininya, sarangka. Kalau di daerah saya sarangka, warangka itu sama, yaitu sarung golok. Nah, ini semuanya sarung golok, cuman ada nama-namanya. Satu ini sopal. Kalau ini bisa masuk sopal karena ini variasi, dan ini ada selut-selutnya kayak gini, sama, gak apa-apa. Menurut saya ini ukiran ini ya buat motif-motif keinginan. Dan ini maaf, cuman gak bisa dicopot. Ini namanya simet meting. Simet meting itu buat tahanan agar tali yang kalau kita di teng-teng kayak gini, buat pekakas, buat ke hutan-hutan. Ini buat pasti pada tahu, dari dulu semuanya pasti pada tahu. Ini simet meting namanya. Kalau ini tali kan ya, ini tali khasnya Tarisi. Dan ini yang namanya ini nih, yang ngelilit ini semuanya namanya simpai, tali simpai. Ini seringkali bisa dibuat dari plastik atau tanduk. Ada yang perahnya, gagangnya tanduk, dan ininya tanduk, simet metingnya tanduk, sopalnya tanduk, dan ininya simpainya dari tanduk juga ada. Itu sesuai keinginan orang-orang si penghobinya yang pemegang goloknya tertentu.
Dan ini ada ujungnya disebut ini pepetan. Kalau menurut saya, menurut pengalaman saya, ini pepetan. Nah, ini bagian dari sarangka atau warangka golok. Kalau warangka setahu saya lebih ke kerisnya. Ini karena ini requestnya salah satu temennya Awing Crab, mungkin pengen tahu, cuman ya mohon maaf sekali lagi, bukannya saya sok tahu atau gimana, cuman ini kembali lagi ke tuntutan seni, tuntutan saya di Awing Crab. Segini adanya, segini bisa memperjelasnya, gak kurang gak lebih. Mudah-mudahan kalau kekurangan minta dimaafkan, minta dipahami untuk para leluhur, para sehu yang mungkin lebih tahu daripada saya. Cuman maaf, saya masih pemula untuk menjelaskan ini. Dan ini yang satunya lagi, ada yang namanya ini jengkol. Ini sebutnya jengkolan kayak gitu. Ini semuanya sama. Ini perah, ini selut, ini sopal, dan ini simet meting. Ya, ini pepetannya, ini simpainya. Ini semuanya sama. Ini dalamnya seperti ini, tajam banget. Nah, itu kalau menurut saya, masalah golok ini filosofi buat saya sendiri, bukannya itu bukannya sok tahu. Masalah golok ini saya lebih ke lebih ke kita hobinya, budayanya, filosofinya gitu. Bukan untuk alat apapun ya, terkecuali buat kerja, pekakas buat kerja, itu khususnya yang saya utamain. Bukan apa-apa masalah dari golok ini, cuman ya kembali lagi ke nama Awing Crab channel ini adalah channel yang khusus untuk halnya seni kerajinan, maupun itu dari kerajinan tanduk ataupun kayu ataupun besi. Itu halnya bentuknya video-video dari Awing Crab ini khususnya untuk khas kerajinan saja. Itu mau dari kerajinan tanduk seperti gelang, seperti cincin, seperti leontin, ataupun yang lainnya Nah, sekali lagi saya jelasin, karena bagian-bagian golok itu beda-beda gitu. Gimana golok-goloknya, gimana bentuk-bentuk goloknya. Kalau misalkan kita contohkan atau sebutin, misalkan contoh ini seperti golok ini ya. Kalau khasnya Sunda ini ada bisa disebut lok gitu. Lok ini kan macan-macanan kayak gini. Nah, ini lok ini tetap selut dari dari gagang, dari perah. Ini tetap ini punggung, ini wilahan. Dan kalau misalkan di paut nyere kayak bebet nyere di zaman-zaman dulu, ada yang seperti jalan dekok kayak gitu, sopal gitu, beda itu. Ini disebutnya wilahan gitu. Nah, ini punggung. Wilahan ini seperti ini. Kalau ini seset ketajamannya, nah seperti ini.
Jadi gimana pun nama-nama golok itu beda-beda gimana bentuk goloknya, dan nama-nama golok itu ada dari sananya, ada filosofinya. Ada yang nyebut sopal kalau di Sarangka ini mah paten kan disebutnya simut meting. Ada yang nyebut sopal, ada yang disebut gogodong kayak gitu. Ini gogodong. Kalau sopal di zaman waktu dulu di bebet nyerek di sini adanya, bukan pepetan. Ada yang nyebut pepetan di jengkolan itu, ada yang nyebut sopal. Cuman kalau di bebet nyerek saya sepengetahuan saya sopal ini di sini, pepetan ini. Nah ini gogodong. Kalau sekarang disebut sopal ini, sopalnya di sini. Nah di video tadi kan ada yang simpayannya, nah ini enggak. Ini seperti halnya zaman sekarang pakai ukiran-ukiran. Pakai ini lebih ke motif candung kayak gitu. Cuman di zaman waktu dulu kata orang tua saya, motif seperti candung itu nggak boleh katanya. Nggak boleh dibikin waktu dulu gitu. Jarang dibolehin yang candung kayak gini. Karena dari tebasan itu bisa habis gitu. Itu katanya, kata orang-orang tua dulu. Cuman ini ya motifnya kembali lagi ke hal modelnya zaman sekarang. Ini macan. Nah ini pakai kerajinannya pakai tanduk. Nah sama giginya pakai tanduk nih, giginya pakai tanduk. Kalau motifnya motif macan ya. Nah seperti itu, mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan sekali lagi, nama-nama di bagian golok itu gimana khasnya golok-golok tersebut yang kita mau jelasin atau yang kita mau pahamin di golok mana itu memang beda-beda. Pakemnya Sarangka sama perah itu pakemnya itu. Dan ini simut meting, ini Sarangka, dan ini perah. Itu pakemnya seperti itu kalau di bagian golok yang saya tahu. Untuk muser kerajinan dan hasil-hasilnya itu adalah terkait untuk kerajinan golok. Gak ada maksud apapun di channel ini. Mudah-mudahan video-video dari Awing Craft ini selalu bermanfaat, berkah, bisa ngebantu yang pemula, yang belum tahu, saling share pengalaman, share ilmu. Mudah-mudahan saya juga bisa belajar lebih dari para sewu, dari para master kerajinan. Mudah-mudahan saya lebih belajar dan akan lebih giat lagi. Sebelumnya mohon maaf, di Awing Craft ini saya hari ini nggak mikir karena saya tadinya mau janjian ngejelasin golok ini sekalian sambil katanya mau lihat-lihat golok ini, mau beli dia buat sembeli karena ini golok sembeli. Cuman ini ada dua dan ini ada dua di rumah. Ini khasnya Tarisi Jasinga karena saya koleksi di teman saya koleksi khas Jasinga Tarisi ya. Adapun ada yang berminat dari gelang tanduk, dari hasil-hasil ukiran kerajinan Awing Craft ini maupun patung miniatur ataupun khas-khasnya golok dari ukiran-ukiran Awing Craft, bisa dihubungi di kontak di deskripsi video atau channel ini. Sebelumnya saya mohon maaf, saya memperkenalkan diri lagi sekali lagi. Ini yang ada di Awing Craft ini karena ada yang menanyakan Awing Craft itu yang mana. Mohon maaf sekali lagi, bukannya sok pede atau gimana. Ini kejelasan akun saya ya, ini Awing Craft. Saya asli dari Kampung Cirandu, Desa Ciender, Kecamatan
Kecamatan Warung Kondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Di sini letaknya Saung Ukir Awingkrep, dan saya orangnya mudah-mudahan silaturahmi kita terjalin baik, maupun dalam bidang bisnis atau rekan bisnis atau rekan kebudayaan, dan saya bisa belajar dan saya bisa share untuk para pemula ataupun untuk para sehu. Saya bisa belajar lebih giat lagi. Mohon maaf. Salam untuk para sehu-sehu saya, channel Awingkrep. Ada Mas Leo Handicraft, ada Bang Hafiz Blade, ada Bang Jun dari Jasinga, ada yang dari Lampung, seniman kampung, itu sehu saya juga. Salam Mas, semoga sejahtera, semoga sehat selalu. Share pengalaman ini itu sebisa saya, setahu saya. Sekali lagi, kalau benar ya alhamdulillah. Kalau misalkan salah dalam hal penyebutan nama-nama dari bagian golok ini, mohon maaf. Kalau ada yang kelewat, kalau ada yang belum saya sebutin, mohon maaf. Karena ini saya juga belajar dan terus belajar. Selamat siang untuk semuanya. Mohon maaf, channel ini tentang ngejelasin kerajinan golok ini di Awingkrep. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.